Dengan Mas ya. Saya Nugroho. Saya mau bertanya. Yang pertama, apa yang latar belakangi dibentuknya balkon restoran putih ini? Oke, baik. Mungkin secara singkatnya gini ya. Intinya tuh kalau misal dijelaskan tuh banyak banget, tapi nanti Bapak saya kepanjangan. Nah, ini secara singkatnya saja. Intinya kita dulu semua para turis atau para pengunjung itu hanya berfokus ke Candi Borobudur. Nah, adanya balkon sini tujuannya adalah untuk meratakan para turis atau para wisatawan ke arah-arah Candi Borobudur. Jadi intinya hanya itu, pemberataan ekonomi secara pariwisata. Dari sini intinya. Tapi kalau dijelaskan itu banyak banget. Intinya kan seperti itu. Terus yang kedua, kapan balkon restoran putih mulai dibangun dan siapa yang mendesain bangunan ini? Jadi ini berdiri dari tahun 2017. Ini dibangun mulai tahun 2016. Yang mesin ini pure dari pihak Pertamina. Jadi kita sebagai pihak desa atau pihak pengelola hanya menerima sebuah bangunan yang terjadi. Jadi untuk semua desainnya, semua apapun itu dari Pertamina semua. Kita di sini hanya sebagai terima fungsi. Terus yang ketiga, mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Ya itu karena kembali lagi ke poin awal tadi, karena emang tujuannya awal itu hanya untuk pemerataan ekonomi. Jadi gimana caranya tamu yang berkunjung ke Candi Borobudur dia nggak hanya ke candi doang, tapi dia juga bisa menginap ke area Candi Borobudur. Ya gimana caranya lah, pokoknya bisa stay di sini 2-3 hari, nggak hanya 1 hari doang. Terus yang keempat, apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya balkon ini secara sosial maupun ekonomi? Oke. Kalau secara sosial, yang pasti yang pertama itu akan berdampak ke lingkungan masyarakat. Contohnya kita di sini kita juga ada CSR namanya, CSR ke para warga desa. Jika nanti kok ada tiap dusun atau tiap ada suatu pemuda atau suatu desa dia yang membutuhkan bantuan, kita pasti akan membantu. Secara sosialnya gitu. Secara ekonomi kita juga ada pemberdayaan ekonomi. Kita di sini juga kayak menggait beberapa UMKM yang ada di sekitar sini untuk menampilkan atau mendisplay barangnya ke balkon di sini. Jadi kalau dibilang secara sosial ekonomi kita sudah ada semua. Kalau di bidang ekonomi ada UMKM, bidang sosialnya kita ada di CSR. Gitu. Terus yang kelima, bagaimana turista warga sekitar dalam melestarikan balkon ini? Alhamdulillah kalau respon ataupun tanggapan dari warga sekitar udah lumayan baik semuanya. Kita pun di sini tidak bisa lepas dari masyarakat karena kan kita di masyarakat. Apapun yang berkaitan dengan ini kita pasti melibatkan warga masyarakat itu sendiri. Entah itu nanti dari pembangunan, atau nanti dari kayak pembenahan.